Perkenalkan, saya Agnes Indri Widiawati Odangbura dengan NIM 240200417 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Cornelia Pote dengan NIM 24020200456 dan rekan saya Agustina Nonik Rusdiani dengan NIM 24020200410 dan rekan saya Maria Yuniarti Delsa dengan NIM 24020200438. Di sini kami akan membahas tentang paradigma dan prinsip serta ketiga kebiasaan awal dari 7 kebiasaan efektif karya Stephen Covey. Video ini akan membantu kita memahami cara menjadi lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian merasa kewalahan dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, atau merasa seperti berputar-putar tanpa arah yang jelas? Jika iya, video ini cocok banget untuk kalian semua. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai paradigma dan prinsipnya. Yang dimana paradigma adalah cara pandang kita terhadap dunia. Yang dimana ini seperti kacamata yang kita pakai untuk melihat situasi. Yang dimana kalau kacamatanya buram, maka pandangan kita juga akan buram. Yang dimana paradigma bisa berbentuk keyakinan, asumsi, atau pola pikir tertentu yang memengaruhi cara kita bertindak. Nah, adapun prinsip dari paradigma ini, yang dimana prinsip ini adalah nilai-nilai dasar yang tidak berubah seperti kejujuran, integritas, dan disiplin. Prinsip ini berfungsi sebagai kompas yang akan menuntun kita untuk bertindak secara efektif. Yang dimana jika paradigma kita tidak selaras dengan prinsip, maka hasilnya akan kurang efektif. Contohnya, jika paradigma kita adalah kita mengatakan bahwa saya selalu gagal, maka kita akan cenderung menyerah lebih cepat. Tetapi jika kita menggantinya dengan kata yang saya bisa belajar dari kesalahan, maka kita akan lebih proaktif. Dan mengenai 3 habit dan contohnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Berikutnya saya akan membahas mengenai habit yang pertama, yaitu be proaktif. Kebiasaan pertama adalah menjadi proaktif. Ini berarti kita bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Sikap proaktif tidak sekedar bereaksi terhadap situasi, tetapi mengambil inisiatif untuk mengubahnya. Orang proaktif fokus pada lingkaran pengaruh atau hal-hal yang bisa mereka kendalikan, bukan pada lingkaran kepedulian atau hal-hal di luar kendali. Prinsip utama dari kebiasaan ini adalah saya adalah produk dari keputusan saya, bukan keadaan saya. Artinya, kita selalu memiliki paham bagaimana merespon situasi. Contoh penerapannya, di mana sebelum saya menerapkan sikap proaktif ini, saya cenderung bersikap reaktif. Di mana pada saat mendapatkan tugas dari dosen, saya malah menunda untuk mengerjakan tugas tersebut dan memilih bermain handphone. Sehingga saat waktu pengumpulan tugas, saya merasa frustasi dan kewalahan dalam mengerjakan tugas tersebut. Namun, setelah menerapkan sikap proaktif, ketika ada tugas saya langsung mengerjakan tugas tersebut tanpa harus menunda-nunda lagi. Adapun kutipan yang mendorong saya untuk menjadi lebih proaktif yaitu dari Aristoteles yang mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu, keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan kebiasaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai habit yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu habit 2, begin with the end in mind. Kebiasaan kedua adalah mulai dengan tujuan akhir. Ini berarti kita harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dalam hidup. Dengan kata lain, kita hidup secara disengaja, bukan sekadar menjalani hari demi hari. Prinsip utama dari kebiasaan ini adalah segala sesuatu diciptakan 2 kali. Pertama di pikiran, lalu di dunia nyata. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita akan lebih fokus dan terarah. Contoh penerapannya dalam kehidupan saya pribadi, saya pernah membuat satu pernyataan tentang misi saya untuk fokus pada satu tujuan, untuk menjadi orang yang sukses ke depannya. Dan untuk mewujudkan itu dengan cara harus pandai untuk mengatur waktu
belajar yang lebih efektif untuk mencapai tujuan itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan habit yang ketiga tentang put first things first. Di mana kebiasaan ketiga ini adalah mendahulukan yang utama. Ini berarti kita harus mampu mengelola waktu dan prioritas berdasarkan apa yang penting, bukan hanya yang mendesak. Covey memperkenalkan matriks manajemen waktu dengan empat kuadran. Mendesak dan penting, tidak mendesak dan penting, mendesak dan tidak penting, dan tidak mendesak dan tidak penting. Prinsip utama dari kebiasaan ini adalah prioritas utama adalah memastikan hal-hal utama. Ini berarti kita harus berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendukung tujuan utama kita. Adapun matriks manajemen waktu, yang pertama itu di kuadran 1, penting dan mendesak seperti krisis dan tenggat waktu. Kuadran 2, penting tapi tidak mendesak seperti perencanaan dan pengembangan diri. Di kuadran 3, mendesak tapi tidak penting seperti gangguan permintaan orang lain. Di kuadran keempat, tidak mendesak dan tidak penting seperti media sosial berlebihan dan hiburan berlebihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh nyata yang pernah saya alami. Di mana pada saat itu saya dihadapkan dua situasi di mana saya sudah janji sama teman saya untuk pergi jalan-jalan dan kebetulan hari itu juga saya ada tugas yang harus diselesaikan. Saya ingin menolak ajakan teman saya untuk pergi jalan-jalan tapi tidak enak. Yang namanya janji tidak bisa diingkari, tapi di sisi lain saya juga tidak bisa melupakan kewajiban saya sebagai mahasiswi. Pada akhirnya saya lebih memilih menyelesaikan tugas saya yang diberikan dosen dan meminta maaf sama teman saya untuk jalan-jalannya ditunda dulu. Baik, sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Kesimpulannya, 3 kebiasaan awal dari 7 kebiasaan efektif bukan sekedar konsep, tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan hidup. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk memulai menerapkan 3 kebiasaan ini mulai hari ini. Sekian dan terima kasih.